Kalau soal tipu menipu mah kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh, yang nyelonong ke rumah saya. Hari ini sebagai penggugat, saya selaku kuasa hukum penggugat menghadirkan 2 orang saksi, yaitu saudara Heri Mustafa dan saudara Nurkolik. Nah, saksi ini di samping mereka mengetahui tentang investasi berkaitan dengan batu bara ini, beliau juga korban dalam investasi batu bara yang digalang oleh Yusuf Mansur. Saudara Heri itu mereka berinvestasi 150 juta tidak dikembalikan. Kemudian saudara Nurkolik itu berinvestasi 500 juta hasil jual rumah dan juga tidak dikembalikan. Sampai dengan saat ini Ustadz Nurkolik ini adalah sampai dengan saat ini ngontrak ya Pak ya. Jadi belum punya rumah. Oleh karena itu saya mengimbau dan mengundang Yusuf Mansur, kalau mau temui saya atau undang saya, kita ketemu untuk bisa membicarakan masalah ini lebih lanjut. Kalau enggak, persidangan akan kami lanjutkan satu demi satu terus sampai yaumil kiamah, sampai Yusuf Mansur betul-betul mau tobat mengembalikan atau menyelesaikan masalah ini. Kalau ini tidak ada laporannya, sementara Yusuf Mansur itu awalnya nggak punya apa-apa, lalu punya apa-apa, kan kita perlu bertanya-tanya ini. Kan begitu. Nah, Yusuf Mansur kan nggak berani juga transparan. Modal warung stick and stick itu dari mana kan tidak berani juga transparan. Kemudian warung bebek selamat dari mana modalnya, ya kan? Nah, kan tidak berani transparan. Assalamualaikum Pak Zaini, ada Pak Ustadz Soleh, Pak Heri, Pak Arif, dan Pak Sudaryanto. Hari ini tanggal 11 Juli 2024, di mana merupakan agenda sidang menghadirkan saksi ya Pak ya? Betul ya. Bisa dikabarkan Pak, bagaimana jalannya sidang hari ini Pak? Ya, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini barusan saja keluar kurang lebih ya sekitar 10 menit dari ruangan persidangan, yang mana hari ini berkaitan dengan sidang perkaranya. Selaku penggugat itu Bu Ilis Siti Rohmah yang saya wakili selaku kuasa hukum, kemudian melawan BMT Darussalam Madani, Yusuf Mansur dan kawan-kawan selaku tergugat begitu, termasuk Pondok Pesantren Darul Quran turut tergugatnya begitu Mas Haji. Jadi hari ini karena minggu-minggu kemarin bukti surat baik penggugat maupun tergugat sudah selesai, hari ini itu adalah bukti saksi. Hari ini sebagai penggugat, saya selaku kuasa hukum penggugat menghadirkan 2 orang saksi, yaitu saudara Heri Mustafa dan saudara Nurkolik. Nah, saksi ini di samping mereka mengetahui tentang investasi berkaitan dengan batu bara ini, beliau juga korban dalam investasi batu bara yang digalang oleh Yusuf Mansur. Saudara Heri itu mereka berinvestasi 150 juta tidak dikembalikan. Kemudian saudara Nurkolik itu berinvestasi 500 juta hasil jual rumah dan juga tidak dikembalikan. Sampai dengan saat ini Ustadz Nurkolik ini adalah sampai dengan saat ini ngontrak ya Pak ya. Jadi belum punya rumah sendiri lagi begitu. Nah, sesuai dengan saksi yang saya ajukan tadi, kedua-duanya menerangkan di hadapan majelis hakim mengatakan bahwa investasi bisnis batu bara itu memang real atau ada ya. Nah, bisnis batu bara itu berawal dari presentasinya Ustadz Yusuf Mansur. Pada saat itu Ustadz Yusuf Mansur ya, kalau sekarang Yusuf Mansur begitu aja atau Jam'an ya. Berkaitan dengan presentasi itu, Yusuf Mansur itu di dalam Masjid Darussalam mereka berpresentasi bahwa ini ada bisnis bagus, kemudian untungnya dunia akhirat yang diceritakan oleh 2 saksi ini. Satu,
kalau menanamkan investasi ini akan mendapat pembagian keuntungan, terus kemudian dari pembagian keuntungan itu bisa bersedekah ke pondok pesantren Darul Quran, yang mana di sana adalah mendidik anak-anak bangsa ini menjadi takfis atau takfiso Al-Quran begitu, sehingga mereka juga tertarik begitu. Tapi real memang adanya bahwa Yusuf Mansur pernah berpresentasi, terus kemudian BMT selaku pengelola investasi dari jamaah, kemudian tergugat 3 Adiansah direkturnya pernah mengajak ke lokasi tambang batu bara, kemudian berkaitan dengan itu memang seolah-olah tambang batu baranya ada, tetapi para saksi ini tidak mengetahui apakah itu miliknya PT Adi Partner Perkasa atau tidak begitu. Yang perlu digarisbawahi bahwa investor itu seluruhnya kurang lebih ada sekitar 250 orang, kemudian kerugian sekitar 50 miliar yang belum dipulangkan, terus kemudian sampai dengan saat ini itu tidak ada itikat baik dari Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam dan kawan-kawan untuk mengembalikan investasi jamaah ini, sehingga masuklah Bu Ilis ini sebagai penggugat dalam perkara ini begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian tadi ada kejadian yang sedikit menarik bagi saya. Yusuf Mansur ini yang biasanya kuasa hukumnya tidak hadir, hari ini itu hadir. Cuman begitu ada kehadirannya, kuasa hukum ini hendak bertanya, maka saya keberatan karena belum ditunjukkan edikat pengacaranya, kemudian berita acara sumpahnya. Jadi dalam persidangan tadi ya mereka cukup mendengar saja, karena secara hukum kalau di depan majelis hakim belum bisa menunjukkan surat kuasa, kemudian belum bisa menunjukkan lampirannya, edikat dan berita acara sumpah, ya mereka belum sah menjadi pengacara yang diwakili tersebut begitu. Jadi mereka tadi diam saja begitu. Ya. Jadi ada kuasa hukum dari Yusuf Mansur hadir, tetapi ini kuasa hukum baru Pak ya, sebelumnya tidak pernah hadir gitu Pak ya. Kuasa hukumnya katanya sudah tercantum di dalam kuasa yang dulu, ya kan? Cuman di kuasa-kuasa yang dulu itu yang diverifikasi oleh majelis itu adalah edikat yang hadir. Jadi yang tidak hadir belum diverifikasi, sehingga tadi saya minta kalau mereka mau berbicara atau bertindak dalam ruang persidangan dalam perkara ini, mereka harus gentle, bisa menunjukkan edikat advokatnya, kemudian berita acaranya. Edikat bisa ditunjukkan, tapi berita acara sumpahnya tidak bisa ditunjukkan hari ini. Jadi mereka tadi walaupun duduk di bangku sebagai tergugat, tapi hanya sebagai penonton yang harus bengong begitu saja. Baik, bisa dijelaskan poin-poin singkat yang disampaikan kepada majelis hakim terkait saksian Pak Khalid dan Pak Heri tadi Pak? Ya, jadi intinya hampir sama. Mereka mengatakan bahwa masing-masing adalah korban. Terus kemudian memang benar ada investasi batu bara yang digalang oleh Yusuf Mansur. Kemudian sebagian dari investor itu setornya kepada BMT Darussalam begitu. Terus kemudian di awal investasi adalah memang investasi itu terjadi di pertengahan 2009. Kemudian mereka mulai setor, awalnya sih keuntungannya dibagikan, terus kemudian mulai kredit itu investasi itu membesar, lalu investasi ini macet. Dari di akhir 2009, tahun 2009, di awal 2010 itu sudah macet, sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian dan tidak ada itikat baik dari para tergugat, yaitu BMT Darussalam, Yusuf Mansur tergugat 2, Adiansah tergugat 3, kemudian Dwi Andi Yuda yang menerima uang investasi dari Bu Ilis ini kan, kemudian PT Adi Partner Perkasa itu tidak ada itikat baik untuk mengembalikan. Bahkan Darul Quran pun kami tarik selaku
selaku tergugat pun tidak pernah baik itu datang sendiri ketua yayasannya atau mengutus siapapun, tidak pernah datang begitu. Iya. Kalau saya ikuti tadi di persidangan ini yang ditegaskan oleh Pak Solek ini mengenai terkait dengan presentasi dari Yusuf Mansur ya Pak ya. Kemudian, Betul. Kemudian kesaksian Pak Heri menegaskan bahwa adanya peninjauan lokasi tambang batu bara di Kalimantan Selatan tersebut begitu Pak. Betul. Apakah mungkin ada saksi-saksi lain yang nanti Pak Zaini akan hadirkan gitu Pak? Betul, nanti ada saksi-saksi yang lain yang juga mereka sebagai investor yang saat ini tidak kembali uangnya dan pernah diajak ke Kalimantan untuk meninjau lokasi begitu. Ya. Nanti ada saksi berikutnya. Baik. Pak Ustadz Tolek dan Pak Heri Mustafa, terkait dengan kesaksian bapak-bapak yang saat ini Bapak sampaikan, mungkin apa harapan ke depan dengan terkait persidangan ini Pak, perkara ini Pak? Kalau dari saya sebagai ketua tim task force ingin masalah ini cepat selesai, karena masalah ini kalau nggak cepat diselesaikan, kalau kita keburu mati dipanggil Allah, maka kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat itu akan lebih berat, terutama bagi Yusuf Mansur yang membawa dan memperkenalkan ide beliau tentang investasi batubara JBN. Nah, apa yang kami lakukan ini adalah sebenarnya merupakan upaya-upaya untuk meringankan beban Yusuf Mansur di akhirat, agar jangan sampai nanti mendapat hukuman yang berat di akhirat. Maka dari itu kami dari tim task force JBN, investasi batubara JBN, mengingatkan kepada Yusuf Mansur, kalau memang masih punya nurani, mari kita selesaikan dengan sebaik-baiknya secara persuasif, duduk bersama-sama tanpa harus bermain di belakang pengadilan, di belakang mana saja itu, tapi kita buka-bukaan secara transparan di depan, adu data kemana maunya kita akan selesaikan masalah investasi batubara ini. Oleh karena itu saya menghimbau dan mengundang Yusuf Mansur, kalau mau temui saya atau undang saya, kita ketemu untuk bisa membicarakan masalah ini lebih lanjut. Kalau enggak, persidangan akan kami lanjutkan satu demi satu terus sampai yaumil kiamah, sampai Yusuf Mansur betul-betul mau tobat mengembalikan atau menyelesaikan masalah ini. Baik. Oke, terima kasih Pak Zaini, serta oleh Pak Heri, Pak Arif, Pak Suryanto. Pak Solek dan Pak Heri Mustafa ini merupakan juga saksi yang Pak Zaini hadirkan di persidangan Jaksel Pak, di mana di pengadilan negeri Jaksel itu putusannya memenangkan Pak Haji. Harapannya kemudian di persidangan pengadilan negeri Bogor ini juga dengan kehadiran saksi Pak Solek dan Pak Heri bisa memenangkan perkara Wilis. Betul, baik. Baik, terima kasih Pak Zaini dan Pak Solek, Pak Heri, Pak Arif, Pak Suryanto. Tetap semangat Pak. Terima kasih.